Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kami kelas 10 AMP. Kita lanjutkan materi pembelajaran sumber tenaga penggerak dan klimatologi ini. Dengan terlebih dahulu mari kita berdoa, semoga Allah memberikan kita ilmu dan mengizinkan kita untuk bisa menerima ilmu yang Allah berikan kepada kita bersama. Mari kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Pada pembelajaran sebelumnya kita mempelajari tentang penakar hujan jenis Hellman. Untuk hari ini kita pelajari evaporimeter panci terbuka, masih di jenis yang untuk mengukur curah hujan ya. Ini seperti ini nanti evaporimeter panci terbuka. Nah, penjelasannya kita dengarkan dulu sekilas ya. Mudah-mudahan pembelajaran daring ini membawa manfaat buat kita. Allah izinkan kita untuk menyerap apa yang Allah izinkan untuk kita serap melalui pembelajaran ini. Penguapan atau evaporasi itu merupakan proses perubahan molekul di dalam keadaan cair, contohnya air, dengan spontan akan menjadi gas, atau contohnya uap air ya. Apabila kita berikan dia panas, kita jemur dalam keadaan tertutup, maka air itu akan menguap. Nah, itulah proses yang namanya evaporasi, penguapan ya. Nah, proses ini juga bisa terjadi ya seperti di laut ya. Kita tahu bahwa laut itu sepertiga dari bumi adalah daratan, 2/3-nya adalah lautan. Maka 77% itu dari 70% itu dari permukaan bumi ini adalah air, yaitu laut. 30%-nya hanyalah daratan. Maka proses ini adalah kebalikan dari kondensasi ya. Umumnya penguapan dapat dilihat dari lenyapnya cairan secara berangsur-angsur ketika terpapar pada gas dengan volume yang signifikan, artinya yang nampak jelas. Rata-rata molekul tidak memiliki energi yang cukup untuk lepas dari cairan. Bila tidak, cairan akan berubah menjadi uap dengan cepat. Ya. Ketika molekul-molekul saling bertumbukan, mereka saling bertukar energi dalam berbagai derajat, tergantung bagaimana mereka bertumbukan. Terkadang transfer energi itu begitu berat sebelah sehingga salah satu molekul mendapatkan energi yang cukup buat menembus titik didih cairan. Bila ini terjadi di dekat permukaan cairan, molekul tersebut dapat terbang ke dalam gas dan menguap. Contoh ya, apabila kita dalam sepeda motor masuk udara melalui saluran filter atau saringan udara ya, filter udara, kemudian itu akan bercampur dengan bahan bakar yang merupakan zat cair, itu akan melakukan penguapan dengan adanya udara masuk. Karena udara yang masuk itu mengandung oksigen, maka oksigen tadi ya akan bercampur dengan bahan bakar. Percampuran antara bahan bakar dengan udara itu akan berubah menjadi gas, kemudian dia masuk ke ruang pembakaran, akan terbakar oleh busi, maka keluarlah hasil pembakaran itu berupa CO ya, melalui knalpot, CO2. Nah, cairan seperti ini memiliki molekul-molekul yang cenderung tidak menghantar energi. Namun yang kita bahas ini bukan bahan bakar, tetapi cairan yang berupa air. Nah, energi itu sama lain dalam pola yang cukup buat memberi satu molekul kecepatan lepas. Energi panas yang diperlukan untuk berubah menjadi uap. Nah, kecepatan lepas dari mana? Zat cair. Kemudian dia mengalami masukan energi yang berupa uap panas ya, atau cahaya panas yang diperlukan untuk menjadi uap. Kemudian air tersebut akan menguap. Namun cairan seperti ini sebenarnya menguap, hanya saja prosesnya jauh lebih lambat dan karena itu lebih tak terlihat. Nah, penguapan adalah bagian esensial, bagian luar dari siklus air. Esensial itu bagian luar.
ya yang luar biasa. Dari siklus air ya. Energi surya menggerakkan penguapan air dari samudra, ini laut ya, danau, embun, dan sumber air lainnya. Dalam hidrologi penguapan dan transpirasi yang melibatkan penguapan di dalam stomata tumbuhan, stomata itu yang berada pada dedaunan tumbuhan, karena stomata itu nafasnya tumbuhan masuk melalui stomata itu ya, maka secara kolektif diistilahkan sebagai evapotranspirasi. Ya, itulah yang ada pada stomata pada tumbuhan melalui proses pernapasan pada tumbuhan melalui stomata. Dia akan menguap. Kapan dia menguap? Ketika memperoleh cahaya matahari pagi. Di situ dia kalau matahari pagi itu dia berasimilasi di situ, maka dia akan mengeluarkan penguapan melalui daun yang berupa stomata tadi ya. Nah, pengukuran evaporasi dengan menggunakan evaporimeter memerlukan perlengkapan seperti berikut ya. Contoh tadi pada gambar pertama kita lihat bundaran bulat besar seperti kuali, namun dia enggak lengkung, enggak cembung seperti kuali, namun datar ya, seperti talamnya cetakannya kue bolu ya, tapi yang berbentuk besar. Panci bundar besar, nah, terbuat dari besi yang dilapisi bahan anti karat ya. Biasanya stainless steel dengan garis tengah 122 cm dan tingginya 25,4 cm, artinya 1 inci ya. Semeter pangkat 2 ini ya. 122 cm berarti 1,2 meter. Nah, hook gauge-nya suatu alat untuk mengukur perubahan tinggi permukaan air dalam panci. Hook gauge ya mempunyai bermacam-macam bentuk sehingga cara pembacaannya berlainan. Untuk jenis kasela terdiri dari sebuah batang yang berskala dan sebuah skrup yang berada pada batang tersebut. Digunakan untuk mengatur letak ujung jarum pada permukaan air dalam panci. Skrup ini berfungsi sebagai mikrometer ya, untuk ukuran skala kecil menjadi 50 bagian, mikron ya, itu mikrometer itu. Kalau kalian sudah pernah praktek dalam fisika, maka dia pernah menggunakan alat yang namanya mikrometer, ukurannya sampai 0,001 ya, bisa terbaca di situ. Nah, satu putaran penuh mikrometer mencatat perubahan ujung jarum setinggi 1 mm. Makanya saya katakan tadi, karena ukurannya kecil dibagi dengan 50 bagian, ukurannya dalam milimeter ya. Hook gauge buatan Prancis mempunyai mikrometer yang dibagi menjadi 20 bagian. Dalam satu orang menyatakan perubahan tinggi jarum 0,1 mm, artinya dalam 1 mm itu dibagi 10. Kalau dibagi 10 maka hasilnya 0,1 mm. Berarti untuk satu putaran penuh perubahan tinggi jarum sebanyak 2 mm ya. Untuk satu putaran penuh ya, perubahan tingginya hanya 2 mm. Nah, Stilwell bejana terbuat dari logam kuningan. Kemudian termometer air dan termometer minimum. Termometer ini merupakan jenis termometer yang biasa dipasang tegak dengan menggunakan klem. Letak bola termometer di bawah permukaan air ya. Nah, plotting maksimum dan minimum termometer digunakan untuk mencatat suhu maksimum minimum air yang terjadi dalam 24 jam. Pada umumnya alat ini terdiri dari sebuah pipa gelas yang berbentuk huruf U dengan 2 buah bola pada kedua ujungnya. Kemudian cup counter anemometer, kemudian pondasi alas, kemudian penagar hujan biasa. Nah, pengertiannya ini ya, untuk memperoleh curah hujan yang digunakan dalam menentukan penguapan pada hari-hari hujan. Penakar hujan dipasang plus minus ya, plus 2 meter dari evaporimeter ini dia. Ini bentuknya seperti ini, gambar evaporimeter panci terbuka ya. Diameternya 120 dan tingginya 25,4. Nah, di atas tadi ada 122, tergantung buatan mana dia ya. Bapak rasa ini cukup sampai di sini penjelasan kita. Kalau ada yang kurang jelas nanti di lain kesempatan, mudah-mudahan daring ini kita berlalu. Kita bisa jumpa lagi di lain